Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, muslimat dimanapun kita berada, keluarga besar Ahmad Yogyakarta, hadirin hadirat yang berbahagia dimanapun kita berada, kita panjatkan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebenar-benarnya. Salawat dan salam semoga terlimpah junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbincangan kita masih berkisar tentang urgensi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan tazkiyatun nafas. Setiap perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya mengandung hikmah yang sangat besar, yang itu akan menjadikan jiwa kita menjadi sempurna. Jiwa kita akan menjadi suci, hati kita menjadi bersih, iman kita semakin benar. Pada pekan yang lalu telah kita sampaikan satu ayat tentang perintah untuk ghaddul basar, perintah untuk menjaga pandangan kepada lawan jenis yang itu bukan mahramnya, artinya bukan ibu, bapak, istri, bukan, tapi ini tentang perintah untuk menjaga pandangan dari mandang lawan jenis, baik itu laki-laki pada perempuan maupun perempuan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian hari ini kita nukilkan satu ayat lain masih dalam surat An-Nur ayat yang 28. Kalau kemarin ini surat An-Nur ayat 30, kemudian kita nukilkan surat An-Nur ayat yang 28 untuk pertemuan ini tentang larangan Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan tazkiyatun nafs. Ini konteksnya adalah tentang bertamu atau izin memasuki sebuah rumah. Wa in qila lakum rji'u farji'u huwa azka lakum. Dan apabila dikatakan kepada kalian pulanglah, artinya tidak diizinkan untuk bertamu, farji'u, maka pulang, kita harus pulang, maka kita harus pulang. Wa in qila lakum rji'u, dan apabila dikatakan kepada kalian pulanglah, farji'u, maka hendaknya kalian pulang, huwa azka lakum. Maka yang demikian sikap kita untuk tidak memaksakan diri bertamu kemudian pulang itu lebih baik dan lebih maslahat dibandingkan kita memaksakan diri untuk bertamu. Karena bisa jadi seorang tuan rumah saat itu ada keperluan atau ada hajat atau ada uzur yang menyebabkan mereka atau sahibul bait, pemilik rumah, tidak bisa menerima tamu atau menerima kedatangan kita. Maka kita harus berhusnudzon, berprasangka baik bahwa saudara kita pemilik sahibul bait ini memiliki uzur, memiliki hajat yang itu mungkin akan terganggu minimal atau tidak bisa terlaksana jika kita bertamu pada saat itu. Maka ketika kita memang meminta izin untuk masuk ke sebuah rumah kemudian diizinkan, maka sikap yang terbaik adalah kita meninggalkan rumah itu tanpa meninggalkan perasaan suudzon, berprasangka buruk pada saudara kita. Justru kita harus mengikuti sunnah. Maka ketika kita bertamu kemudian tidak diizinkan untuk masuk, diminta untuk pulang kembali, maka apapun itu hajat kita, bagaimanapun urgennya urusan kita, maka insya Allah ta'ala itu lebih baik bagi kita. Dan insya Allah dengan itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan hikmah bagi kedua belah pihak, hikmah dan kebaikan bagi kedua pihak, baik sahibul bait, orang yang menolak atau belum menerima kedatangan kita, maupun kita sebagai orang yang akan bertamu, insya Allah ta'ala akan lebih baik bagi kita semuanya untuk kehidupan akhirat kita terutama, dan umumnya untuk kehidupan dunia kita. Karena ada hal-hal yang mungkin Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya melalui kejadian yang demikian mengendaki kebaikan baik bagi sahibul bait, pemilik rumah, maupun bagi orang yang akan bertamu. Bisa jadi ketika kita bertamu pada hari itu, ketika kita menyampaikan hajat kita mungkin pada hari itu, atau membicarakan satu masalah dengan sahibul bait pada hari itu, kalau kita paksakan meskipun mungkin bisa mengizinkan, ya mungkin dengan alasan katakanlah kita atasan dia, atau mungkin kita merasa senior dibandingkan dengan sahibul bait, maka kalau kita paksakan yang demikian akan lebih banyak madharatnya
dan lebih jauh dari kebenaran dan tidak mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan bisa jadi yang akan dibicarakan itu hasilnya akan lebih jelek dibandingkan kalau kita mengikuti sunnah. Ketika dikatakan kembalilah kalian, tidak diizinkan untuk bertamu, maka kita harus dengan ikhlas dan tidak bersuudzon, berprasangka buruk kepada Sahibul Bait untuk meninggalkan rumah itu dengan perasaan damai dan saling mendoakan baik Sahibul Bait kepada calon tamunya yang ditolak maupun calon tamu yang akan bertamu, sama-sama mendoakan kebaikan. Maka yang demikian insya Allah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan lebih berdampak maslahat yang lebih baik. Berkaitan dengan bertamu ini, sampai-sampai untuk menjaga hak-hak personal kekeluargaan, Rasulullah SAW memberikan sebuah rambu-rambu kepada kita semuanya. Ada 3 waktu yang dimakruhkan bagi kita semuanya untuk bertamu, kecuali tentunya dengan syarat. Yang pertama, masalah itu sangat kredit, sangat mendesak, dan itu berkaitan umumnya berkaitan dengan maslahat umat atau juga dengan maslahat pribadi, namun itu sangat mendesak. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting dan itu sebagai penentu adalah izin dari Sahibul Bait, pemilik rumah, kalau kita mau bertamu. Tapi secara umum 3 waktu ini terlarang kita untuk bertamu kepada saudara kita, bertamu kepada orang lain. 3 waktu yang dimaksud adalah, yang pertama adalah ba'da subuh. Pada subuh itu dimakruhkan untuk bertamu sampai fajar, sampai matahari terbit. Kemudian yang kedua adalah setelah sholat zuhur sampai matahari benar-benar telah menggelincir ke arah barat beberapa saat. Dan yang ketiga adalah setelah sholat isya. Itu merupakan 3 waktu yang dimakruhkan untuk bertamu secara umum, dan dikecualikan dari hal itu sekali lagi boleh bertamu dengan 2 catatan. Yang pertama, hal itu memang benar-benar kredit, benar-benar genting, memang hal itu harus diselesaikan saat itu. Kemudian yang kedua tentunya dengan keridhaan ataupun izin dari kedua belah pihak, memang mereka bersepakat untuk mengadakan sebuah pembicaraan atau sebuah pertemuan dalam majelis bertamu. Dan ini merupakan rambu-rambu yang diberikan Islam melalui Rasulullah SAW sebagai bentuk kesempurnaan Islam dan kasih sayang Islam untuk menjaga hak-hak keluarga dan hak-hak masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih berkaitan dengan itu, bahkan secara khusus Rasulullah SAW juga memakruhkan baik secara pribadi maupun kelompok, kolektif, tidak diperkenankan atau dimakruhkan untuk berbincang-bincang setelah sholat isya, kecuali beberapa keperluan. Jadi berbincang-bincang, ngobrol, bersenda gurau, kita mengadakan majelis setelah isya, ini secara umum tercela, tidak diperkenankan kecuali untuk beberapa kepentingan yang itu dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Kepentingan yang pertama, uzur yang pertama yang itu dibolehkan perbincangan setelah isya adalah perbincangan antara suami istri, berjumpunya suami istri, pembicaraan suami istri dan keluarga, maka yang demikian tidak mengapa. Itu dibolehkan dan bahkan bisa mendatangkan maslahat dan kebaikan. Kemudian yang kedua adalah pembicaraan untuk thalabul ilmi syar'i, pembicaraan yang berkaitan dengan belajar mengajar, kegiatan belajar ilmu agama syar'i. Kemudian yang ketiga, pembicaraan yang itu berkaitan dengan maslahat umum, mungkin rapat RT atau mungkin untuk kemaslahatan masyarakat, keamanan dan kenyamanan kampung dan sebagainya. Maka yang demikian ini sesuatu yang maslahat dan terkecualikan dari dimakruhkannya pembicaraan setelah salat isya. Dan termasuk dari ketiga hal itu adalah membicarakan sesuatu yang tadi sangat kredit dan genting, baik itu hajat pribadi dan lebih-lebih hajat umat, tentunya dengan sekali lagi kesepakatan dari Sahibul Bait, dengan izin dari mereka bahwasanya kita akan mengadakan pertemuan bertamu pada salat isya.
Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan hari ini, hari Jumat yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk menetapi ajaran Islam yang sempurna ini sebagai bentuk kesempurnaan kita, bentuk kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita patut bersyukur agar selalu dapat mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.